generasi yang punya banyak mimpi untuk membangun negeri, dan kami takkan pernah. Baik ibu-ibu, sebelum kita lanjutkan lagi, nah saya mau tes dulu nih semangatnya, masih semangat nggak ibu-ibu semua ya? Jadi kita akan melakukan tepuk sehat. Nah, yuk kita lakukan sama-sama. Ya, ikuti saya ibu-ibu ya, siap ya? Tepuk sehat. S I H A T, sehat. Nah, gimana? Udah semangat lagi? Udah ya? Nah, baiklah ibu-ibu, dengarkan lagi. Jadi ibu-ibu, kita sebagai orang tua pasti menginginkan semua anak kita itu menjadi anak sehat, tinggi, dan cerdas. Namun, kita dalam tema itu semua, maka kita harus melakukannya sejak dari dalam kandungan. Jadi kita harus perhatikan dari sejak dalam kandungan, agar ibu-ibu tahu bagaimana bisa memiliki kandungan yang sehat. Nah, sekarang kita akan nonton dulu nih sebuah film pendek. Nanti di situ kita akan perhatikan bagaimana cara memiliki kehamilan yang sehat. Ya Bu ya. Nah, silakan duduk di tempat yang posisi yang pas supaya nanti semua bisa melihat filmnya di depan. Ya, siap ya? Kita akan putar sekarang filmnya. Kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakal tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat ya, lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh. Ah, masa sih, Bu? Iya ya. Oh iya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ah, ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Hah? Ayah nggak ngerti? Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak? Maksudnya ayah, bu bidan, atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin antar. Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pinter. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, ngeledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan. Dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan, akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi, anak saya walaupun masih di dalam perut ini
perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil, makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusu dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan, berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya Bu yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan kelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Ya sudah, terima kasih ya Ibu atas informasinya. Saya pulang dulu. Iya, Terima kasih ya, Bu. sama-sama. Nah, ibu-ibu, film yang barusan kita saksikan itu adalah film tentang pentingnya 1000 hari pertama masa kehidupan anak kita, ya. Jadi setelah menyaksikan tadi, kira-kira apa yang ibu ingat dari film tadi? Ayo, film tadi menceritakan tentang apa? Siapa bisa? Siapa? Oh, boleh, Ibu Sari, silahkan. Apa tadi yang ibu ingat dari film tadi? Iya, bahwa ada keluarga Ida dan Pak Baru memeriksakan kehamilannya ke Ibu Bidan. Benar sekali, terima kasih Ibu. Kemudian apa lagi? Ibu Ina, ya boleh Ibu, silahkan. Apa? Menceritakan tentang apa di film tadi? Ya, menceritakan tentang pentingnya gizi untuk ibu hamil. Ya, benar sekali. Jadi ibu hamil itu sangat membutuhkan gizi ya, karena ada anaknya dalam kandungan. Nah, siapa lagi yang bisa menjawab? Terima kasih Ibu. Yuk kita tepuk salut dulu buat ibu-ibu yang sudah menjawab. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya. Jadi ibu-ibu dari film tadi menceritakan bahwa dampak kekurangan gizi bagi ibu hamil ya. Apa saja dampak kekurangan gizinya? Ini ada di sini, coba kita perhatikan. Di sini ada catnya sudah saya tampilkan dampak kekurangan gizi. Kalau untuk keluarga ibu hamil yang tidak sehat, melahirkan bayi dengan berat badan masih rendah. Jadi ibu-ibu ketika kita hamil, kemudian kita kurang gizi, tidak sehat, maka kita akan melahirkan bayi dengan berat yang rendah. Jadi kalau bayi yang normal lahirnya berapa ya berat badannya? Ya, kalau bayi normal lahir berat badannya adalah 2,5 kilo sampai berapa? 3 sampai 4 kilo. Nah, itu baru namanya berat badan bayi yang normal. Jadi kalau di bawah 2,5 kilo jadinya bayi prematur Ibu ya, kurang sehat. Jadi kita penting memperhatikan gizinya. Nah, kemudian jika tidak diatasi gizi yang buruk tadi, kurang gizi tadi, maka nanti anak bayi yang menjadi balita dia akan menjadi daya tahan tubuhnya itu rendah. Nah, jadi anak kita nanti akan cepat sakit. Nah, bayi akan mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit apabila dia nanti kekurangan gizi. Jadi ibu ya, nanti dia ini akan mudah sakit. Ada nggak anak-anak ibu yang mudah sakit? Kenapa? Karena dia kekurangan gizi tadi, jadi mudah batuk, pilek, demam. Apabila anak kita memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Kemudian saat menjadi anak sekolah pun, saat dia menjadi anak sekolah pun dia nanti akan sulit berprestasi. Kenapa? Karena kurang gizi, jadi pelajarannya susah masuk.
kemudian pertumbuhannya juga terganggu. Lihat di sini, anak gangguan pertumbuhan, jadi anak pendek atau stunting. Stunting itu adalah anak pendek ya, anak yang gagal tumbuh, jadi tinggi badannya tidak sesuai dengan berat badannya atau tidak sesuai dengan usianya. Itu disebut dengan anak stunting. Nah, jadi dia akan tumbuh di bawah standar, ibu-ibu ya. Jadi perlu sekali kita perhatikan gizi dari pertama sekali kehamilan. Jadi 1000 hari pertama itu dimulai dari pertama sekali kehamilan itu. Nah, sampai nanti anak kita berusia 2 tahun. Itu masa emas, periode emas sangat penting. Kemudian saat remaja pun, saat dia mau belajar sekolah, dia akan sulit berprestasi. Kenapa anak kita jadi kurang cerdas? Dia sulit menerima pelajaran. Karena itu tadi efek dari kurang gizi. Bukan sampai di situ saja, ibu-ibu. Bukan sampai di sekolah aja. Nanti ketika dia tumbuh dewasa pun juga begitu. Jadi saat dewasa juga mengalami gangguan kesehatan, pendidikan yang rendah. Jadi sehingga terbatasnya pilihan kerja. Jadi nanti kalau dia tumbuh menjadi dewasa, dia tumbuh menjadi yang sering sakit. Jadi sehingga dia nanti bisa pendidikannya pun rendah, tidak bisa melanjutkan perguruan tinggi karena kecerdasannya rendah. Kemudian jika dia tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik saat dia dewasa nanti karena dia kurang cerdas, maka juga akan mempengaruhi pada pekerjaannya. Jadi dia akan mendapatkan pekerjaan yang terbatas, gitu ya. Nah, ada pengaruhnya lagi nggak? Kalau dia nanti tidak bisa mendapatkan pekerjaan layak untuk dirinya, jadi tentu saja penghasilannya nanti juga akan kurang, ibu ya. Seperti itu, maka dari sekarang, ayo kita perhatikan gizi. Ada ibu-ibu yang hamil di sini? Ada ya. Jadi ibu-ibu perhatikan sekali bagi ibu yang hamil, perhatikan gizinya dengan benar. Nah, kemudian ketika dia dewasa, sakit-sakitan, pendidikannya rendah, dan kemudian terbatasnya mendapatkan kerja, jadi akan berpengaruh ketika dia berkeluarga nanti. Pengaruhnya apa? Jadi dia tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, tidak mampu memenuhi makanan bergizi dan layanan kesehatan bagi keluarganya nanti. Karena kenapa? Karena penghasilannya tadi kurang. Itu ya, paham nggak? Kira-kira sampai di sini sudah paham ya? Akibat dari dampaknya kekurangan gizi, mulai dari ibu hamil sampai dengan bayi, kemudian menjadi balita, kemudian saat dia remaja hingga dia dewasa. Jadi harus kita perhatikan sekali ibu gizinya itu dari mulai sejak kita kehamilan. Jadi bukan ibu saja yang harus perhatikan, juga bapaknya juga harus membantu ibu-ibu ya, untuk mengingatkan bahwa kita harus mengonsumsi selalu makanan sehat dan bergizi seimbang. Ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu, dalam pembahasan topik kesehatan dan gizi ini, ibu-ibu juga bisa membaca dari buku pintar. Sudah punya semua kan buku pintarnya? Ya, masalah kesehatan ibu dan gizi. Jadi buku pintar ini ibu-ibu harus selalu membawa pada saat pertemuan kelompok seperti ini ya, supaya nanti kita dapat mendiskusikan kesehatan ibu hamil dan juga bayi selama dalam kandungan. Ya ibu ya, jadi jangan lupa dibawa supaya kita belajarnya bisa jadi lebih mudah. Ya.